warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online berbagi praktik baik menciptakan kelas interaktif. Bapak Ibu yang luar biasa, pada pertemuan kita yang keempat kali ini kita akan menganalisis hasil. Seperti yang kita sudah sampaikan bahwa di praktik baik itu tindakan yang terakhir itu adalah mencari perubahan. Harus ada perubahan. Untuk bisa melihat apakah yang kita lakukan ada perubahan atau tidak, pastinya kita harus bisa menganalisa seperti apa hasil yang telah kita dapatkan. Ya. Jadi di bagian awal pada kita ceritakan bagian masalah tadi, kita harus menghadapinya disertai dengan data-data di kondisi awal. Jadi kita akan melihat seperti apa kondisi awal kita. Makanya saya sampaikan kalau antusias belajar itu harus kita pecahkan, harus kita uraikan indikator-indikatornya seperti apa. Siswa atau dikatakan kelas kita siswanya antusias belajar itu ada indikator-indikatornya. Seperti apa? Kita ceritakan indikator per indikator sehingga nanti akan kelihatan hasilnya. Baru di kondisi awal indikator-indikator kita mengatakan antusias siswa itu kurang, seperti apa kita sampaikan. Baru nanti kita lihat, kita ceritakan apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan. Karena pastinya di awal ada permasalahan, maka kita lakukan sebuah praktik baik. Jadi kita lakukan cari solusinya seperti apa untuk memecahkan permasalahan yang tadi. Ada strategi, ada proses penyelesaian masalah. Ya, kita punya proses seperti apa prosesnya. Kita ceritakan progresnya tiap tahapan. Baru di bagian akhir kita ceritakan kondisi akhirnya seperti apa. Baru kita akan bandingkan di kondisi akhir juga harus kita ceritakan seperti di bagian awal per indikator. Jadi akan kita bisa bandingkan kondisi awal sebelum adanya treatment dengan kondisi akhir setelah kita lakukan sebuah treatment. Jadi kondisi-kondisi ini bisa kita membandingkan seperti apa sih di bagian awal. Kita katakan itu kurang, kelas itu kurang ideal, ya, kurang antusias itu seperti apa. Kemudian kita katakan kelas kita sekarang ini sudah ideal, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa membandingkannya. Kemudian apa saja sih yang bisa kita sajikan di kondisi awal maupun kondisi akhir. Jadi untuk lebih memudahkan pembaca saat membaca, bisa Bapak Ibu tambahkan foto kegiatan, ya, foto kegiatan pelaksanaan treatmentnya, grafik posisi awalnya, atau tabel kondisi awal dan akhir bisa kita sajikan dalam sebuah tabel dan grafik. Sehingga kalau saya khususnya, ya, orang matematika lebih suka membandingkan itu kalau bicaranya ada datanya itu berbentuk angka, ya, kita bisa bandingkan seperti apa angkanya. Jadi seperti itu kalau saya lebih suka. Tapi kalau Bapak Ibu yang lebih suka, lebih nyaman menceritakan itu dengan deskripsi, ya monggo silahkan deskripsikan. Dan yang lebih bagusnya sudah kita sajikan dalam bentuk data, tabel, kemudian kita deskripsikan, itu akan lebih oke lagi. Karena pembaca kita kan, kita tidak tahu pembaca kita apakah mereka orangnya numerik seperti saya, atau mungkin lebih suka yang secara deskriptif, menikmati secara deskriptifnya. Itu silahkan saja. Maka di sini di bagian ini kita akan membandingkan, ya, kondisi awal dengan kondisi akhir. Kalau ada grafik atau tabelnya, kita lebih mudah melihatnya. Kalau sayanya, ya, seperti itu. Atau silakan Bapak Ibu deskripsikan per masing-masing kondisi. Kondisi awalnya seperti ini, kondisi akhir seperti ini. Pastinya kita akan tahu perbedaan kondisi awal dan kondisi akhir. Maka kita bisa nantinya membuat kesimpulan, ternyata dengan
melakukan treatment ini akan membuat sebuah hasil yang bisa kita katakan sebuah pencapaian yang patut kita banggakan. Ada hasil yang signifikan yang kita dapatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih memudahkan Bapak Ibu dalam proses ini, Bapak Ibu bisa membuat atau menyusunnya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi saya lebih suka menuliskan dalam sebuah tabel. Kita ceritakan kondisi awal seperti apa, ya. Kondisi awal misalnya siswa kurang antusias itu seperti apa sih? Mungkin ada yang ngantuk, ada yang tertidur, ada yang lebih hobi main HP saja. Sedikit guru ke belakang dia sudah memanfaatkan Androidnya mungkin untuk buka WA, mungkin ada yang TikTokan dan lain sebagainya. Jadi baru kita ceritakan itu di kondisi awal, baru kita ceritakan tahapan-tahapan pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan tadi, yang memanfaatkan Android dalam pembelajaran ini seperti apa. Ya strateginya ya yang tadi di pertemuan kemarin kan ada strategi, tinggal tuliskan pemanfaatan HP dalam proses pembelajaran. Progres penyelesaiannya seperti apa? Nah, mungkin minggu pertama masih seperti ini, minggu kedua, dan ternyata setelah dilakukan beberapa kali pertemuan atau mungkin 1 bulan atau 2 bulan pemanfaatan Android ini, baru kita ceritakan progres hasilnya. Seperti ini. Jadi setelah 3 bulan atau misalnya ya siswa sudah terbiasa, sangat antusias, mereka menggunakan Android itu memang untuk pembelajaran dan seterusnya, bla bla bla. Bapak Ibu ceritakan. Dan baru kita ceritakan, kita bisa nambahin atau melengkapi hasil yang kita ceritakan tadi di progres ini dengan melampirkan foto, tabel, grafik. Karena iya, kalau foto juga kita cari angle atau sudut jepretannya itu yang benar-benar lebih lebih terbaca semuanya. Jadi jangan hanya foto anak main HP dari atas jepret ke bawah. Kita lihat betul-betul suasana satu kelas itu. Kita ambil yang angle-nya yang benar-benar bisa ngambil semuanya. Seperti apa tindakan Bapak Ibu dari gambar itu benar-benar bisa bercerita. Jadi seperti itu ya. Usahakan seperti itu Bapak Ibu untuk mengambil fotonya. Grafik dan tabel ini sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam bercerita. Bapak Ibu membantu juga pembaca membaca apa yang Bapak Ibu ceritakan. Ya, baru kita analisis dan deskripsikan secara detail ketercapaian program tadi. Jadi kita bacakan, kita analisa atau kita bandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir secara detail. Jadi insya Allah dengan adanya tabel-tabel ini akan sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam menceritakan proses praktik baik yang Bapak Ibu lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja pertemuan kita di pertemuan yang keempat ini. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami dan bisa segera diterapkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.